Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahral mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para shaimin, shaimat, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majelis Khatam Al-Quran Indonesia di mana saja berada. Pada acara penghantar berbuka puasa kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema, bagaimana memaknai Ramadan di tengah era virus corona saat ini. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita sudah berada di awal bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Namun demikian, Ramadan tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya, masjid musolah ramai dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Pasar-pasar ramai, para pedagang sibuk. Bahkan orang-orang yang ngabuburit, berbuka puasa bersama juga ramai. Tapi Ramadan tahun ini semuanya harus mengendalikan diri. Semuanya harus menahan diri. Karena saat ini, Ramadan tahun ini, masjid musola banyak yang tidak menyelenggarakan ibadah tarawih. Pasar menjadi sepi. Para pedagang takut untuk menjajakan dagangannya. Bahkan orang-orang yang harus ngabuburit juga harus menahan diri. Kenapa? Karena saat ini ada sebuah virus corona yang dikenal dengan COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Virus ini diketahui sangat membahayakan lagi mematikan. Pertanyaannya, apakah esensi Ramadan hilang dikarenakan kondisi saat ini? Tentu jawabannya tidak. Esensi Ramadan yang penuh berkah, penuh hikmah, penuh fadilah tetap ada dan dirasakan oleh kita kaum muslimin. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pemaknaan Ramadan yang mempunyai esensi di mana Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh berkah, hikmah, dan fadilah. Di antaranya yaitu yang pertama, Ramadan disebut sebagai syahrus siyam, bulannya puasa. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini Allah jelaskan bahwasanya Allah menyeru khusus kepada orang-orang yang beriman. Apa isi seruannya? Melaksanakan amal ibadah puasa. Amal ibadah puasa berbeda jauh dengan amal ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya dengan 10 kebaikan yang semisalnya, sampai 700 kali lipatnya. Qala Allah berfirman, illa saum, kecuali ibadah puasa. Innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu sesungguhnya untukku dan aku yang akan membalasnya. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, inilah di antara perbedaan amal ibadah puasa dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Karenanya, maknai Ramadan ini dengan amal ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Agar kualitas ibadah puasa kita betul-betul menghantarkan suatu tujuan yang mulia, yakni membentuk karakter takwa dalam diri kita. Yang kedua, yaitu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dalam hal ini Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas,
bagi umat manusia dan sebagai furqan pembeda antara hak dan yang batil. Soimin soimat sekalian, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, orang yang berusaha melazimkan dan lalu sampai menghatamkan berulang-ulang akan bacaan Al-Qurannya, maka dia akan mendapatkan kebajikan yang sungguh-sungguh luar biasa. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan kebajikan. Satu kebajikan bernilai 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang membaca Al-Quran berulang-ulang, dia bertadarus, dia mengkajinya, betapa banyak kebaikan-kebajikan yang akan diperolehnya dalam hidupnya. Dan satu lagi yang perlu saya tegaskan, orang-orang yang membaca Al-Quran dalam kerangka membangun kekuatan dirinya, ruhaninya, jasmaninya, maka Al-Quran yang dibacanya akan menjadi sebuah Quranic immunity, menjadi sebuah sistem kekebalan di dalam tubuhnya yang muaranya adalah Al-Quran. Karena itu, jangan lewatkan Al-Quran setiap harinya untuk dibaca di dalam diri kita. Terutama lagi pada pagi dan petangnya. Kita baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lazimkan ini pada subuh dan pada asar. Nah, kala ini kita baca, insya Allah keberkahan Al-Quran bisa kita rasakan dalam diri kita dan keluarga kita. Bahkan diri kita akan terpelihara dari segala mara bahaya, khususnya virus corona yang tengah mewabah saat ini. Soimin, soimat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian dua pemaknaan Ramadan di tengah era virus corona saat ini. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan sambung lagi makna Ramadan di tengah kondisi saat ini, di waktu dan kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua, dan selamat menanti datangnya waktu berbuka puasa. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.